Pernahkah Anda bertanya, bagaimana jika satu tarikan napas mampu mengubah keadaan batin, kejernihan pikiran, bahkan arah hidup seseorang? Bukan karena napas itu panjang atau pendek, melainkan karena kesadaran yang menyertainya. Di balik gerak paling sederhana yang kita lakukan sejak lahir, menghirup dan menghembuskan, tersimpan sebuah rahasia tua yang nyaris terlupakan: nafas kuantum. Nafas bukan sekedar pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ia adalah denyut halus yang menghubungkan tubuh, pikiran, dan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata, namun bisa dirasakan oleh mereka yang pernah diam cukup lama untuk menyadarinya. Dalam keheningan itu, nafas berubah fungsi, dari mekanisme biologis menjadi gerbang kesadaran. Dalam banyak tradisi kuno, nafas dipandang sebagai jembatan antara yang tampak dan yang tak tampak. Ia bukan hanya milik paru-paru, melainkan milik kesadaran. Dan di era modern, ketika sains mulai berbicara tentang realitas kuantum, tentang medan, getaran, dan kemungkinan, sebuah pertanyaan muncul dengan pelan namun mengguncang. Apakah nafas adalah titik temu antara tubuh manusia dan hukum terdalam alam semesta? Video ini tidak akan mengajak Anda mempercayai sesuatu secara membuta. Sebaliknya, kita akan menelusuri. Kita akan menyibak lapisan demi lapisan makna di balik istilah nafas kuantum. Mengapa istilah ini muncul? Apa yang sebenarnya ia rujuk? Dan mengapa banyak orang merasakannya sebagai pengalaman yang nyata, bukan sekedar konsep? Kita akan berjalan menyusuri jejak pengetahuan lama yang dibungkus bahasa simbolik, lalu mempertemukannya dengan pemahaman modern tentang kesadaran dan realitas. Anda akan melihat bahwa nafas, yang selama ini dianggap remeh, sesungguhnya adalah alat paling dekat yang kita miliki untuk menyentuh kedalaman diri. Namun, berhati-hatilah. Pengetahuan seperti ini tidak bekerja dengan logika tergesa-gesa. Ia menuntut kehadiran, ketenangan, dan keberanian untuk mengamati diri sendiri tanpa topeng. Jika Anda bersedia melambat sejenak, video ini bukan hanya akan memberi pemahaman, tetapi mungkin akan mengubah cara Anda bernafas dan pada akhirnya cara Anda mengalami hidup. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Anda berinteraksi sejenak. Tulis di kolom komentar, Anda menonton video ini dari kota mana? Mari kita lihat, sejauh mana nafas dan kesadaran ini mengalir dari satu kota ke kota lain. Dari satu kesadaran ke kesadaran berikutnya. Sekarang, mari kita kembali ke masa ketika pengetahuan belum dipisahkan antara yang terlihat dan yang tak terlihat. Dalam peradaban kuno, nafas tidak pernah dianggap sebagai proses mekanis semata. Ia dipandang sebagai daya hidup, prinsip halus yang menggerakkan jasad, sekaligus menyinari kesadaran. Di banyak kebudayaan tua, konsep tentang nafas selalu hadir dengan nama berbeda, namun makna yang nyaris serupa. Sesuatu yang tak kasat mata, tetapi tanpanya, kehidupan runtuh seketika. Di Timur Tengah kuno, para pemikir metafisik memandang nafas sebagai tanda kehidupan yang diamanatkan, bukan dimiliki. Ia datang dan pergi, seolah mengingatkan bahwa manusia hanyalah penjaga sementara atas tubuhnya. Dalam teks-teks kebijaksanaan lama, nafas sering disandingkan dengan kesadaran dan keheningan, bukan dengan otot atau paru-paru. Sementara itu, di peradaban-peradaban kuno Asia, nafas dipahami sebagai arus energi yang mengalir di balik bentuk fisik. Mereka menyadari bahwa ketika nafas berubah, keadaan batin ikut berubah. Saat nafas gelisah, pikiran kacau. Saat nafas tenang, kesadaran menjadi jernih. Ini bukan spekulasi, melainkan hasil pengamatan panjang terhadap manusia itu sendiri. Namun yang menarik, pengetahuan ini jarang dituliskan secara gamblang. Ia disampaikan lewat simbol, perumpamaan, dan latihan sunyi. Mengapa? Karena kebijaksanaan tentang nafas tidak bekerja di wilayah hafalan. Ia hanya hidup ketika dialami. Masuk ke era modern, dunia mulai memisahkan spiritualitas dari sains. Nafas direduksi menjadi fungsi biologis, dan kesadaran dianggap sekadar produk otak. Tapi, justru di abad terakhir, fisika kuantum membuka celah yang tak terduga. Para ilmuwan menemukan bahwa realitas pada tingkat terdalam
bukanlah benda padat, melainkan medan kemungkinan, getaran, dan hubungan yang tak terpisahkan antara pengamat dan yang diamati. Disinilah istilah nafas kuantum mulai muncul, bukan sebagai konsep ilmiah baku, melainkan sebagai jembatan bahasa, sebuah upaya untuk menjelaskan bahwa nafas, ketika disadari sepenuhnya, mungkin beresonansi dengan struktur realitas itu sendiri. Bahwa kesadaran manusia bukan penonton pasif, melainkan bagian dari tarian semesta. Mengapa pengetahuan ini terasa hilang atau disalahpahami? Karena ia tidak cocok dengan dunia yang serba cepat, serba instan. Nafas kuantum menuntut keheningan, sedangkan dunia modern alergi terhadap diam. Ia mengajarkan kehadiran, sementara kita dilatih untuk terus berlari. Dan mungkin justru sekarang, di tengah kebisingan inilah, pengetahuan lama itu kembali mengetuk. Bukan untuk menguasai dunia, melainkan untuk mengingatkan manusia pada dirinya sendiri. Pada bagian berikutnya, kita akan mulai membedah apa sebenarnya yang dimaksud dengan nafas kuantum. Bukan sebagai mitos, bukan sebagai klaim ajaib, tetapi sebagai pengalaman sadar yang bisa dipahami. Jika Anda bersedia memperhatikan satu hal yang selama ini selalu Anda bawa, nafas Anda sendiri. Sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan saya memberi Anda satu arahan sederhana. Tidak perlu melakukan apapun, tidak perlu percaya. Cukup tetap di sini, dengarkan dengan tenang, dan biarkan kata-kata ini mengalir seiring napas Anda. Jika Anda sedang duduk, sadari posisi tubuh Anda sekarang. Jika Anda sedang berbaring, biarkan tubuh terasa berat, aman, dan diam. Dan selama video ini berjalan, Anda tidak perlu tergesa-gesa kemanapun. Karena pemahaman tentang napas kuantum tidak datang melalui usaha keras, melainkan melalui perhatian yang lembut. Sekarang kita mulai. Bayangkan napas sebagai gelombang. Ia datang, ia pergi, tanpa perlu Anda paksa. Dalam kehidupan sehari-hari, napas bekerja di latar belakang, seperti sistem otomatis yang jarang kita perhatikan. Namun dalam pemahaman yang lebih dalam, napas adalah ritme dasar kesadaran. Setiap tarikan adalah penerimaan, setiap hembusan adalah pelepasan. Dan di antara keduanya, terdapat satu titik hening yang sangat singkat, namun disitulah rahasia itu bersembunyi. Napas kuantum tidak merujuk pada teknik khusus, melainkan pada keadaan sadar saat seseorang menyadari napasnya sebagai peristiwa yang hidup, bukan gerakan mekanis. Pada level ini, napas tidak hanya menggerakkan tubuh, tetapi juga mengatur keadaan batin, kejernihan pikiran, bahkan persepsi terhadap waktu. Perhatikan ini perlahan. Ketika napas Anda pendek, dunia terasa sempit. Ketika napas Anda dalam, dunia terasa luas. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hubungan langsung antara napas dan cara kesadaran memetakan realitas. Dalam bahasa metafora, napas adalah pena dan kesadaran adalah kertas. Apapun pola napasnya, itulah tulisan yang muncul dalam pengalaman hidup Anda. Maka napas kuantum bukan soal mengendalikan napas, melainkan menyadari bahwa napas sedang menulis sesuatu di dalam diri Anda setiap detik. Disinilah konsep kuantum mulai relevan, bukan sebagai rumus fisika, tetapi sebagai cara memahami realitas yang tidak kaku. Dalam dunia kuantum, pengamat mempengaruhi yang diamati. Dan dalam pengalaman batin manusia, kesadaran terhadap napas mengubah kualitas napas itu sendiri. Saat disadari, ia melambat. Saat dilupakan, ia tergesa. Tanpa Anda sadari, saat mendengarkan ini, napas Anda mungkin sudah berubah. Lebih lembut, lebih dalam. Dan perubahan kecil ini adalah bukti bahwa napas bukan objek pasif. Ia merespon perhatian. Namun disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira napas kuantum adalah sesuatu yang harus diaktifkan, seolah-olah ada tombol rahasia. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Semakin Anda mencoba menguasainya, semakin ia menjauh. Napas kuantum hanya muncul ketika ego berhenti memerintah dan kesadaran mulai mengamati.
Bayangkan dan rasakan, tanpa perlu berimajinasi berlebihan, bahwa setiap tarikan napas membawa informasi halus, dan setiap hembusan napas melepaskan beban yang tak perlu. Bukan secara magis, melainkan alami, seperti embun yang jatuh tanpa suara. Jika pada titik ini Anda merasa tenang, atau justru merasa kosong, atau bahkan sedikit mengantuk, itu bukan gangguan. Itu tanda bahwa pikiran analitis mulai melunak. Dan ketika pikiran melunak, pemahaman yang lebih dalam punya ruang untuk masuk. Tetaplah menonton. Tidak perlu tegang, tidak perlu menilai. Karena pada bagian berikutnya, kita akan menyelam lebih jauh ke wilayah di mana napas, kesadaran, dan paradoks bertemu. Di sana, Anda akan mulai melihat mengapa sesuatu yang begitu sederhana bisa terasa begitu dalam. Dan selama Anda bernapas, proses ini sudah berjalan. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin kembali melibatkan Anda secara langsung. Bukan sebagai penonton, tapi sebagai bagian dari pembahasan ini. Di kolom komentar nanti, tuliskan satu hal saja. Apa yang Anda rasakan saat menyadari nafas Anda barusan? Tenang, gelisah, kosong, hangat, atau mungkin tidak merasakan apa-apa sama sekali. Tidak ada jawaban benar atau salah. Justru dari sanalah pemahaman ini menjadi hidup. Sekarang, mari kita masuk ke wilayah yang lebih dalam. Di titik ini, nafas kuantum mulai memperlihatkan paradoksnya. Semakin Anda memperhatikannya, semakin ia terasa nyata. Namun, semakin Anda berusaha menjelaskannya, semakin ia lolos dari bahasa. Inilah sifat kesadaran itu sendiri. Banyak orang bertanya, apakah nafas membawa energi? Pertanyaan itu muncul dari cara berpikir lama, cara yang memisahkan antara tubuh dan kesadaran. Padahal dalam pengalaman langsung, nafas bukan pembawa energi. Ia adalah ekspresi dari keadaan kesadaran saat ini. Saat batin tenang, nafas menjadi tenang. Saat batin resah, nafas menjadi sempit. Bukan nafas yang mengubah kesadaran, dan bukan pula kesadaran yang sepenuhnya mengubah nafas. Keduanya saling mencerminkan, seperti bayangan di permukaan air. Disinilah banyak mitos lahir. Ada yang menganggap nafas kuantum sebagai teknik rahasia yang bisa membuka kekuatan tersembunyi. Ada pula yang mengaitkannya dengan pengalaman mistis ekstrim. Namun pemahaman yang lebih dalam justru membongkar semua sensasi itu. Nafas kuantum tidak mencari pengalaman luar biasa. Ia mengembalikan Anda ke yang paling sederhana. Karena kesadaran yang stabil tidak selalu disertai gejolak. Justru ia sering hadir sebagai keheningan yang biasa. Begitu biasa hingga sering diabaikan. Dalam perspektif yang lebih halus, nafas bisa dipandang sebagai penanda waktu. Pikiran hidup di masa lalu dan masa depan. Tubuh hidup di saat ini. Dan nafas selalu terjadi sekarang. Tidak pernah besok, tidak pernah kemarin. Maka ketika kesadaran menyatu dengan nafas, yang terjadi bukan pencapaian spiritual, melainkan kembalinya kesadaran ke saat ini. Dan inilah aspek kuantumnya. Realitas tidak dialami sebagaimana adanya, melainkan sebagaimana ia diamati. Saat nafas diamati tanpa penilaian, pengalaman hidup pun berubah tanpa dipaksa. Mungkin Anda mulai menyadari sesuatu yang halus, bahwa bukan nafas yang sedang Anda amati, melainkan kesadaran yang sedang menyadari dirinya sendiri melalui nafas. Di titik ini, kata-kata mulai kehabisan daya jelaskan, maka jangan paksakan untuk memahami secara intelektual. Cukup perhatikan. Jika sejauh ini ada bagian yang terasa mengganggu, membingungkan, atau justru membuka perspektif baru, tuliskan di komentar. Saya ingin tahu di bagian mana pemahaman Anda mulai bergeser. Karena pada bagian selanjutnya, kita akan meninggalkan wilayah konsep dan masuk ke sesuatu yang lebih membumi. Kita akan berbicara tentang bagaimana kesadaran nafas ini mempengaruhi cara Anda berpikir, bersikap, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tanpa ritual rumit, tanpa simbol berlebihan. Tetaplah di sini, tetap bernafas. Karena apa yang tampak sederhana, seringkali adalah yang paling dalam.
Sekarang kita tiba pada bagian yang paling sering disalahpahami. Bagaimana semua pemahaman ini hidup dalam keseharian, bukan sebagai ritual tersembunyi, bukan sebagai identitas spiritual baru, melainkan sebagai cara berada. Hal pertama yang perlu dilepaskan adalah dorongan untuk melakukan sesuatu yang spesial. Nafas kuantum tidak meminta Anda duduk berjam-jam, menutup mata, atau mengubah hidup secara drastis. Ia bekerja justru saat hidup berjalan biasa, saat Anda berbicara, bekerja, menunggu, atau bahkan saat Anda merasa jenuh. Perhatikan ini pelan-pelan. Setiap kali Anda terburu-buru, tubuh Anda tahu lebih dulu. Nafas menjadi dangkal, bahu mengeras, pikiran berlari ke depan. Praktik nafas kuantum dimulai tepat di sana, di momen ketika Anda sadar bahwa Anda sedang tidak hadir. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk memperbaiki, hanya menyadari. Ketika kesadaran kembali ke nafas, sesuatu yang menarik terjadi. Reaksi berubah menjadi respon. Anda mungkin masih menghadapi masalah yang sama, tetapi kualitas batin Anda berbeda, dan dari kualitas batin itulah keputusan lahir. Inilah aplikasi paling nyata dari nafas kuantum. Ia menciptakan jarak halus antara stimulus dan reaksi. Di jarak itulah kebebasan berada. Banyak orang terjebak pada kesalahan umum. Mereka menggunakan nafas untuk menenangkan diri secara paksa. Mereka menarik nafas dalam-dalam agar emosi hilang. Ini tidak salah, tetapi ini belum menyentuh intinya. Nafas kuantum tidak melawan emosi. Ia memberi ruang agar emosi dilihat tanpa ditelan. Saat marah, nafas tidak perlu diubah. Saat sedih, nafas tidak perlu diperbaiki. Cukup sadari, beginilah nafasku saat ini. Kesadaran itu sendiri sudah bersifat menyeimbangkan. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda bisa menerapkannya dengan sangat sederhana. Saat berbicara dengan seseorang, sadari satu tarikan nafas. Saat mengambil keputusan, perhatikan apakah nafas Anda sempit atau lapang. Saat lelah mental, jangan mencari distraksi. Kembali ke ritme nafas alami. Perlahan, Anda akan menyadari bahwa nafas menjadi kompas batin. Bukan untuk menentukan benar atau salah, melainkan selaras atau tidak selaras. Hambatan terbesar dalam praktik ini adalah ekspektasi. Banyak yang berhenti karena merasa tidak terjadi apa-apa. Padahal yang sedang terjadi adalah sesuatu yang tidak dramatis. Pikiran mulai menghilangkan dominasinya. Dan bagi ego, itu terasa seperti kehilangan arah. Jika suatu hari Anda merasa praktik ini tidak bekerja, perhatikan kalimat itu. Siapa yang ingin hasil? Siapa yang ingin pencapaian? Di sanalah ego masih mengambil alih. Nafas kuantum bekerja ketika Anda berhenti menuntut perubahan dan mulai hadir sepenuhnya pada apa yang sudah ada. Dalam jangka panjang, efeknya bukan pada sensasi spiritual, melainkan pada kejernihan hidup. Anda lebih cepat menyadari konflik batin, Anda lebih jarang bereaksi berlebihan, Anda mulai merasakan keheningan bahkan di tengah aktivitas. Bukan karena dunia menjadi lebih tenang, tetapi karena Anda tidak lagi sepenuhnya ditarik oleh gelombangnya. Jika sejauh ini Anda merasakan perubahan halus atau justru perlawanan batin, itu adalah bagian dari proses. Anda boleh menuliskannya di komentar. Di bagian hidup mana nafas Anda paling sering terlupakan? Karena pada bagian terakhir nanti, kita akan menutup perjalanan ini bukan dengan jawaban final, melainkan dengan satu kesadaran sederhana yang mungkin selama ini selalu bersama Anda, namun jarang disadari. Tetaplah di sini, tidak perlu terburu-buru. Selama Anda bernafas, pembelajaran ini belum selesai. Sekarang, kita tiba di ujung perjalanan ini. Bukan ujung pengetahuan, melainkan ujung dari pencarian yang terburu-buru. Sejak awal, kita tidak sedang mencari sesuatu yang baru. Kita hanya mengingat kembali bahwa di tengah kompleksitas hidup, di balik pikiran yang terus berbicara, selalu ada satu hal yang setia menemani Anda sejak awal keberadaan: nafas. Kita telah melihat bahwa nafas kuantum bukanlah teknik rahasia, bukan pula konsep yang harus dipercayai. Ia adalah cara memahami bahwa kesadaran dan nafas tidak terpisah. Bahwa ketika Anda hadir sepenuhnya pada tarikan dan hembusan yang sedang terjadi, Anda tidak sedang mengontrol hidup. Anda sedang selaras dengannya. Nafas mengajarkan sesuatu yang sunyi namun tegas. Segala sesuatu datang dan pergi, tanpa drama, tanpa penolakan. Dalam tarikan nafas ada penerimaan.
Dalam hembusan nafas ada pelepasan, dan di antara keduanya ada jeda, hening, netral. Disitulah banyak orang tanpa sadar mencari kebahagiaan, ketenangan, bahkan makna hidup. Padahal jeda itu selalu hadir, hanya tertutup oleh kebisingan pikiran. Mungkin setelah video ini berakhir, hidup Anda tidak langsung berubah. Masalah masih ada, pikiran masih muncul, dunia tetap berjalan cepat. Namun jika ada satu perubahan kecil, satu momen ketika Anda sadar sedang bernafas, maka sesuatu yang penting telah bergeser. Karena kesadaran kecil itu adalah awal dari kebebasan besar. Nafas kuantum tidak menjanjikan pelarian dari realitas. Ia justru membawa Anda masuk sepenuhnya ke dalam realitas, tanpa ilusi, tanpa topeng. Di sana, hidup tidak selalu mudah, tapi terasa jujur. Tidak selalu tenang, tapi terasa utuh. Sekarang saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan sederhana, bukan untuk dijawab cepat, melainkan untuk direnungkan perlahan. Jika nafas selalu hadir di saat ini, mengapa kesadaran kita begitu sering tidak? Jika video ini memberi Anda satu momen hening, satu sudut pandang baru, atau bahkan satu pertanyaan yang terus bergema, Anda boleh membagikannya di kolom komentar. Saya membaca, dan kita belajar bersama. Dan jika Anda merasa perjalanan seperti ini perlu dilanjutkan, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Bukan karena algoritma, tetapi karena kesadaran senang bertemu dengan kesadaran lain. Untuk sekarang, tidak perlu melakukan apapun. Cukup satu hal. Tarik nafas, hembuskan perlahan, dan sadari Anda masih di sini.